Yo, selamat datang di Freaks Channel. Manga gila Chainsaw Man karya Tatsuki Fujimoto kembali berlanjut pada part kedua yang berjudul Burung dan Perang. Sejauh ini masih belum diketahui kapan latar waktu dari part kedua ini. Tapi yang pasti cerita tetap melanjutkan dari part sebelumnya setelah kalahnya sang kontrol devil Makima. Cerita sendiri dibuka dengan dunia khususnya negara Jepang yang diperlihatkan sudah cukup dalam tanda kutip berdamai dengan iblis. Yang tentu saja karena aksi heroik Denji sebagai Chainsaw Man. Terbukti di mana saat ini adanya seekor iblis ayam yang dijadikan sebagai objek pelajaran bagi murid-murid yang ada di salah satu sekolah. Iblis ayam tersebut bernama Baki. 3 bulan setelah diperkenalkan, si iblis ayam akan dimusnahkan. Sampai akhirnya 3 bulan berlalu, sang guru pun bernama Tanaka meminta salah satu muridnya untuk membunuh si iblis ayam tersebut. Tapi kemudian setelah 3 bulan bersama Baki yang selalu menjadi badut kelas, semua murid yang ada di sana pun sepakat untuk tidak membunuh Baki. Sementara itu di sisi lain, Tanaka pun menyetujui dan mengatakan kalau apa yang mereka lakukan itu benar. Jadi intinya saat ini iblis di dunia Chainsaw Man sudah tidak semenakutkan itu dan para manusia pun kini diajarkan untuk menerima bahkan seekor iblis sekalipun. Ya, terlepas dari itu, cerita sendiri menyorot pada siswi pendiam bernama Asa Mitaka, seorang perempuan yang orang tuanya dimakan oleh iblis. Melihat ada seekor iblis di kelasnya, meskipun tak berbahaya, Mitaka tetaplah kesal. Di sekolah, Mitaka selalu menyendiri dan dijauhi oleh orang-orang. Hanya ketua kelas saja yang selalu berbicara dengan Mitaka. Sampai akhirnya setelah Baki menjadi bagian dari kelas, dengan bantuan Bakilah Mitaka bisa keluar dari kesuramannya itu. Tapi sayang, karena sebuah kecelakaan, Mitaka terjatuh dan menimpa tubuh Baki. Dan si iblis ayam itu pun akhirnya mati. Mitaka yang baru saja mau keluar dari kesendiriannya itu karena kematian Baki kali ini Mitaka tidak hanya dijauhi, bahkan dibenci oleh teman sekelasnya. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian guru Tanaka bersama ketua kelas mengajak Mitaka untuk mengunjungi kuburan Baki. Namun tak diduga di tengah perjalanan terungkap kalau kematian Baki ternyata karena ulah si ketua kelas yang mendorong Mitaka. Bahkan tidak hanya itu, di sini si ketua kelas pun membuat kontrak dengan iblis keadilan dan berniat membunuh Mitaka. Karena ternyata si ketua kelas mencintai Pak Guru Tanaka, sementara Tanaka justru menyukai Mitaka. Dan akhirnya si ketua kelas pun membunuh Mitaka. Tapi kemudian ketika Mitaka hampir mati, muncul seekor iblis menyerupai burung hantu menawarkan kesepakatan jika dirinya ingin hidup, iblis tersebut akan mengambil tubuh Mitaka. Dan tak lama kemudian Mitaka pun bangkit kembali sebagai manusia iblis. Tanpa basa-basi, di sini Mitaka langsung mencabut dan merubah tulang punggung Tanaka menjadi sebuah pedang. Dan sang iblis yang merasuki Mitaka itu pun kemudian memperkenalkan kalau dirinya adalah sang iblis perang. Dan yap, berikutnya si iblis perang pun berhasil menghabisi iblis keadilan sekaligus dengan si ketua kelas. Nah, selanjutnya hal inilah yang ingin Mimin bahas. Sebenarnya apa dan siapa si iblis perang ini? Pada Chainsaw Man chapter 87, Makima sempat menceritakan kalau dahulu para iblis senjata dan beberapa iblis yang dijuluki Four Horsemen pernah bertarung dengan Pochita di neraka. Namun pada puncak pertarungan tersebut, Pochita tiba-tiba menghilang. Sesuai dengan legenda Four Horsemen di dunia nyata, 4 iblis tersebut mewakili dari 4 aspek yang dibawa oleh si penunggang kuda, yaitu Makima sang iblis pengendali, kedua iblis perang, ketiga iblis kelaparan, dan keempat iblis kematian. Terlepas dari itu, iblis perang sendiri memiliki wujud seperti burung hantu. Tapi ketika si iblis perang mengambil alih tubuh Mitaka, muncul bekas-bekas luka di wajah Mitaka dan yang paling menarik, matanya pun kini memiliki cincin seperti Makima. Seakan menandakan kalau kekuatan dan tingkat berbahaya dari si iblis perang ini setara dengan Makima sang iblis pengendali. Bahkan pada chapter 84, Makima sempat bilang jika dirinya berhasil mengendalikan Chainsaw, dirinya akan memburu iblis Four Horsemen yang lain dan menghapusnya dari dunia. Seakan menandakan kalau Makima sendirian tidak bisa melawan mereka. Atau lebih tepatnya, mungkin Makima membutuhkan iblis Chainsaw untuk benar-benar menghapus mereka. Karena seperti yang kalian tahu, semua iblis yang dimakan oleh Chainsaw, nama mereka akan hilang dari dunia. Ya, terlepas dari itu, seharusnya sebagai sesama iblis yang dijuluki Four Horsemen, tentu iblis ini pastilah kuat. Apalagi dirinya juga mewakili ketakutan manusia terhadap perang. Lalu untuk kemampuannya sendiri, setelah mengambil tubuh Mitaka, dirinya kini memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat tinggi.
Dan tidak hanya itu, sejauh yang terlihat sepertinya si iblis perang ini juga dapat membuat apapun menjadi senjata, khususnya dari bagian tubuh manusia. Dan ya, chapter pun diakhiri dengan Mitaka sang iblis perang berniat mencari iblis Chainsaw dan membunuhnya. Jadi dengan munculnya iblis seberbahaya iblis perang, sepertinya cerita Chainsaw Man pada part kedua ini akan berkaitan dengan iblis yang dijuluki sebagai Four Horsemen. Dan jika dilihat dari legendanya, setelah kematian Makima sebagai iblis pengendali yang mewakili penunggang kuda pertama, maka akan muncul penunggang kuda kedua sang pembawa perang yaitu Mitaka. Dan setelah Mitaka sebagai iblis perang dikalahkan, seharusnya yang akan muncul berikutnya adalah iblis kelaparan lalu iblis kematian. Ya, di akhir untuk saat ini masih belum jelas kapan latar waktu cerita yang diambil. Apakah tak lama sejak kematian Makima atau ada time skip beberapa tahun. Tapi menurut Mimin sih, jika melihat dari beberapa perkataan Mitaka dan dunia yang kini sudah sedikit berdamai dengan iblis, seharusnya dengan adanya hal-hal tersebut menandakan kalau latar tempat Chainsaw Man part kedua ini memang mengalami time skip. Lalu hal menarik lainnya, jika Chainsaw Man memang mengalami time skip, apa kabar Nayuta sebagai iblis pengendali yang baru di tangan Denji? Apakah Nayuta akan menjadi sekutu kuat bagi Denji, atau Denji bahkan tidak melibatkan Nayuta terhadap hal yang berbau iblis? Dan terlepas dari itu, untuk saat ini sebagai iblis Chainsaw, Denji sendiri masih aktif menjadi pemburu iblis. Tapi berhubung Makima sebagai pimpinan biro sebelumnya sudah mati, belum lagi dua sohib Denji juga sudah mati, yaitu Power dan Aki. Jadi cukup menarik apa posisi Denji di dalam biro saat ini. Apakah dirinya merupakan pemimpin sebuah divisi atau malah pemimpin biro itu sendiri? Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang.